Ya bersyukur kayak teman-teman di sini sudah tahu dengan statusnya, sudah punya rasa percaya diri. Mereka takut kalau dekat orang dengan HIV, oh udah pasti saya akan tertular. Semakin dikucilkan, maka yang terjadi adalah angka pesakitan tinggi, angka kematian tinggi, angka penularan tinggi. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kesalahpahaman terbesar ya di masyarakat yang seperti apa sih? Masyarakat melihatnya HIV, satu, vonis meninggal. Semudah itu menularnya, tidak ada obat. 3 hal utama ini Mbak Lulu yang membuat masyarakat itu masih menstigma. Selamat datang di Pacelaton, ketemu lagi bareng saya Lulu Rahadia, dan tentu saja di edisi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memasuki sebuah ruang yang tentu saja di sini ada harapan, ada keberanian, dan ini bukan tentang penyakit ya, tapi ini tentang berani menghadapi, berani berjuang, kemudian juga di sini berani bertahan dan juga menumbuhkan harapan. Ya, kita akan bicara tentang cerita orang dengan HIV/AIDS atau ODA, di mana kita ingin memutus stigma dan juga menumbuhkan harapan. Dan untuk kali ini, teman-teman, saya sudah bersama seorang dokter yang sangat cantik. Langsung dong kameranya. Sot. Ada. Nggak berkumis aku tuh. Dokternya dokter tetangga karena rumah sakitnya deket ya dari RRI. Dokter Maria Silvi Mary. Iya. Ya, beliau ini adalah spesialis Mikrobiologi klinik. klinik ya. Dokter cantik kan? Cantik dong. Itu tadi ya nggak kumisan soalnya. Dokter Saya di sehari-hari ada di Rumah Sakit Rumah Panti Sakit Panti Rapih. Rapih. Jadi tetangga ya kita, Dok ya. Iya, oh. Apa akhirnya baru ketemu sekarang loh saya loh ya. Nah, jadi Dokter Silvi ini nanti akan banyak bercerita tentang bagaimana sih kerelaannya untuk mendampingi teman-teman ODA ya, sahabat-sahabat kita yang ada di Yogyakarta. Dan satu lagi tamu saya yang luar biasa kali ini adalah Pak Ian Michael. Saya memang baru mengenalnya, tapi ternyata beliau ini sudah luar biasa kiprahnya. Ya, dari Victory Plus saya mengenalnya. Ini sebuah yayasan di mana yayasan ini adalah untuk mendukung sahabat-sahabat ODA yang ada di Yogyakarta. Ya, kita langsung saja jumpai Pak Ian. Selamat datang di RRI. Selamat sore Mbak Lulu. Ya, Tapi saya nanti nggak mau dipanggil tayangnya Pak ya. timeless loh Pak. Iya. Kakak. Oh, kakak ya. Kayaknya kesannya Kakak. terlalu Iya. Gimana? tua Oh, kalau saya gini aja. dipanggil Mbak. Karena kita di Jogja ya, Iya. Mas Ian. Aduh, Mas. kalau Mas itu Enggak. Biasanya kakak kita Oh, memang kakak panggil. ya. Oke, Kak Ian. Kakak ini kakak kita semua gitu. Apa kabar nih Kak? baik, Mbak Lulu. Baik ya. Baik, Jadi baik. tentunya dengan keterbukaan ya, Pak Ian ini adalah seorang ODA. Iya. Orang dengan HIV. Nah, Iya. Orang dengan orang yang hidup dengan HIV. Odif. Tapi ternyata saya juga tadi kaget Pak Ian ini. Mungkin nanti kita akan tanya dulu ya, cerita dulu ya, karena Pak Ian tadi sempat cerita kan, panjang pas kita lagi ngobrol gitu ya. Dari pertama kali Pak Ian tahu, itu sudah tahun 2003. 3. 3. Itu artinya kan sudah lebih 22 dari tahun. 20 tahun. 3 tahun lagi ulang tahun perak ya kak ya? Kirain 3 tahun lagi selesai ya. Enggak, Oh, enggak. Ulang tahun perak. Tapi sambil diminum loh, silakan loh. Nah, Sambil Pak Ian diminum. cerita dulu dong awalnya. Iya. Waktu pertama kali didiagnosa Oke, baik. Ya, tahun sebelumnya 2003 itu. saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Lulu dan RRI yang sudah mengundang kami dari Yayasan Victory Plus untuk berbagi pengalaman, dan kami anggap ini adalah pengalaman baik
di mana ya masyarakat juga harus mengetahui ini. Karena di luaran sana stigma dan diskriminasi buat orang dengan HIV itu masih sangat besar. Ya. Betul. Tadi kita sempat sharing ya bahwa terjadinya stigma dan diskriminasi itu bukan salahnya dari masyarakat. Tapi informasi, edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat itu nggak akan pernah sampai. Sehingga tadi mereka takut kalau dekat orang dengan HIV, oh udah pasti saya akan tertular. Orang dengan HIV itu karena penyakit kutukan. Orang dengan HIV karena penyakit perilakunya, kan gitu ya. Jadi anggapan-anggapan itu yang masih tertanam di masyarakat-masyarakat yang selama ini ya di sekitar kita yang ada. Sehingga tadi akhirnya orang dengan HIV dikucilkan. Sebenarnya ketika mereka semakin dikucilkan, maka yang terjadi adalah angka pesakitan tinggi, angka kematian tinggi, angka penularan tinggi, karena mereka akan menutup diri. Betul. Tapi kalau mereka bisa diterima di lingkungan masyarakat, nggak harus diistimewakan juga, kan gitu ya. Karena buat kami di Yayasan Victory Plus, saya, Yan Michael, Mbak Lulu, Dr. Silvi punya hak yang sama. Bedanya cuma satu, di tubuh saya ada virus HIV-nya, di tubuh Mbak Lulu nggak tahu, karena belum tes juga kan. Ini contoh aja, contoh ya dok ya, gitu ya. Nah, yang kita bisa tahu kita HIV positif atau tidak karena melalui tes tadi ya, laboratorium. Oke, saya akan bagi pengalaman. Saya sejak tahun 2003 dinyatakan HIV positif. Tadi ditanya, memang sakitnya apa? Oh, waktu itu saya nggak ada sakit. Latar belakang saya adalah seorang pecandu pengguna narkoba. Jadi tahun 98, saya asli Jakarta. Tinggal di Jakarta, 98 saya sudah mulai menggunakan narkoba, khususnya jarum suntik. Dan di zaman saya itu nggak ada informasi yang segencar sekarang tentang HIV. Di otak kami itu pengguna narkoba kalau makan narkoba ya udah cuman paling ya kecanduan. Karena kami nggak seks bebas juga kan gitu ya jatuhnya. Nah, 98 sampai dengan 2003 saya udah menjadi pecandu yang berat. Akhirnya coba bicara sama orang tua, mengakui kelemahan saya sebagai seorang pecandu. Orang tua saya bilang, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kami hanya bisa mensupport untuk kamu pulih dari narkoba. Tapi saat itu saya tidak menyampaikan saya HIV positif. Karena sebenarnya saya juga belum tahu tentang status saya. Tapi di saat yang sama, teman saya satu jarum, karena dia waktu itu mau operasi dok. Diketahuannya karena Ada itu ya? kelenjar getah bening. Oke. Itu dikorek sama dokter, nggak taunya jadi besar. Ternyata itu kanker kelenjar getah bening. Dalam 2 hari itu langsung besar. Nah, ketika saat itu nggak dioperasi, mau di laser. Nah, mau di laser itu mereka harus medical check up kan. Dokter Cek semua. Nah, dokter itu menyampaikan ke kami ketika kami besuk, teman kamu tidak hanya cancer, tapi juga HIV positif. Wah, buat kami teman-teman yang besuk itu seperti kiamat. Loh, kok dokternya langsung ngomong ke teman-temannya ya? Zaman dulu kan beda. Zaman dulu. Kapan Iya. Nah, ini kan kita bicara Padahal zaman kan dulu harusnya dengan zaman mungkin sekarang. etika medis ya. Iya, Confidential. konfidensial yang harus dijaga. Tapi kan itu zaman dulu, itu Iya, beda betul. kita bicara dengan zaman sekarang. Waktu itu dokternya tahu kalau teman-teman yang besok itu adalah teman-teman sejarum? Nggak tahu, cuman mau menginfokan aja kan gitu. Dan buat saya mendengar itu dunia kiamat, karena saya nggak paham dengan HIV itu sendiri. Udahlah, kami sepakat dengan tim narkobanya nih ya. Tim narkoba Maksudnya ya. teman-teman se-circle. Iya, satu se-circle. nongkrong gitu ya. Udahlah ya, toh sebentar lagi kita mati kan gitu ya. Se-geng gitu ya. Kita pakainya udah jor-joran aja. Oh, malah gitu ya? Oh ya, pikiran kami seperti itu. Ya mau ngapain lagi? Toh sebentar lagi udah selesai. Walaupun saya belum dapat hasil, itu kan hanya opini yang saya bangun. Iya. Oh dia positif, saya juga positif. Karena kami satu jarum, Iya. kan gitu. Akhirnya mati enggak juga, ya kan? Nah, saya sampaikan juga ke orang tua saya. Selain saya ini, kemungkinan saya HIV positif. Saat orang tua saya mendengar itu, orang tua saya cuma sedih, ya kan. Tapi waktu itu orang tahu tentang HIV ya? Tahu, nggak paham. Tentang HIV pun nggak paham. Tapi yang saya salut dan bangga dengan orang tua saya adalah dia mensupport. Oke. Ya, mendukung. Dia sampaikan bahwa di dunia ini
ya obat itu pasti akan bisa ada ya. Walaupun kita nggak tahu obatnya seperti apa, Iya, tapi iya, iya. dukungan dari keluarga itu penting. Betul. Ya, Sehingga Acceptance. 98 itu ya. Itu 2003 tapi saya pemulihannya 2003. Saya jadi pakai narkoba itu kurang lebih 5 tahun. Oh, oke. Oke. Jadi ibu saya, keluarga saya mencarikan rehabilitasi, dapatlah di Yogyakarta. Oh, di Jogja. Itu pun ditawarkan, mau nggak untuk rehabilitasi di dalam hati saya jauh sekali, saya nggak kenal Jogja, ya kan? Padahal bener ya, rehabilitasi memang harus jauh ya, biar nggak ada trigger. Iya, betul. Kalau saya akan kembali ke lingkungan saya, 99,9% saya akan jatuh lagi. Bener, Mas. Itu kelemahannya. Betul. Narkoba itu nggak bisa disembuhkan. Ya, bisanya clean. Ya, karena itu tertanam di dalam otak bawah sadar. Pernah saya dengar dibilang narkoba itu enaknya 1%. Iya, enaknya itu hanya 1%. 99%-nya enak banget. Ini bukan kampanye, ini tolong ya, kita bisa disensor. Enggak, itu bahasa yang nggak bagus gitu loh ya. Itu yang nggak baik. Ya, jangan pernah dicoba. Karena dampaknya sama seperti Tetot, ya. saya pernah menyampaikan bahwa saya HIV positif, saya sehat segala macam. Orang akhirnya bilang, loh berarti nggak apa-apa dong dengan HIV-nya. Terus saya bilang, hidup seperti saya itu nggak mudah. Saya nggak berani teriak di mana-mana saya HIV positif. Waktu itu ya. Lah iya, saat ini pun saya nggak berani. Sampai saat ini saya di daerah tempat saya tinggal, saya nggak berani. Kepentingannya apa? Harus saya buka status saya? Kan nggak ada kepentingannya. Iya, Kalau iya. seperti sekarang kan kepentingannya edukasi. Edukasi. Betul. Ya, Berarti ini tetangganya kalau lihat nanti gimana? nggak masalah. Oh, oke. Itu udah siap ya kan? Ya, itu perlu diedukasi. Iya, iya, Ya. iya. Tapi kan bukan berarti saya keluar dari sini saya teriak-teriak, saya HIV positif, saya HIV positif. Manfaatnya apa? Iya, Nggak ada. Tapi dengan seperti ini, ya itu bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat. Nah, tahun 2003 saya masuk rehabilitasi, salah satu syarat untuk masuk di sana adalah pemeriksaan 2 penyakit. Oke. 2 penyakit Salah dok. satunya Dua. itu. Oh, dua. 1 HIV, 1 hepatitis C. Oh, Oke. hepatitis C. Karena itu sahabat ya. Itu saudara karib. Saudara. Dan saya selalu bersyukur ketika dites, saat itu saya mendapatkan 2 sertifikat langsung. Wih, Hmm, positif semua. semua positif. Semua positif. Oke. Terus rasanya Hepatitis gimana saat C. itu? Jadi waktu itu, jadi kami di rehabilitasi itu kurang lebih ada 10 orang. Kami tes, dari 10 itu ternyata 8-nya HIV positif. Kalau saat itu mungkin saya sendiri, hancur remuk lah saya ya. Tapi karena itu ada 8, akhirnya kami ketawa semua. Woi sama kita semua kan gitu ya. Motivasi kan gitu ya. Walaupun, Bestie. walaupun saat itu ada ketakutan saya secara pribadi. Nanti saya bisa nggak ya berumah tangga? Nanti bisa nggak saya punya keturunan? Nanti bisa nggak saya diterima di lingkungan saya? Itu ketakutan saya. Karena saya nggak punya informasi apa-apa, saya nggak punya circle-nya. Saya ada di dalam rehab. Ya mulailah tadi kita membentuk satu komunitas, tadinya hanya untuk di teman-teman rehabilitasi, dan semua latar belakang adalah pecandu narkoba. Nah setelah keluar dari rehab itu, tahun 2004 kami mulai membentuk yang namanya KDS, Kelompok Dukungan Sebaya. 2004. 2004. Oke. Itu di Jogja. Yogyakarta. Kan saya nggak pulang nih. Sejak saat itu berarti nggak balik ya? Dari 2003 sampai sekarang ya? Ya balik sekali-sekali. Oh, enggak, maksudnya nengokin. tetap menetap di nengokin Jogja. Orang tua lah, Oh, kan orang tuanya di Jogja. Jakarta. Iya. Jadi kembali ke Jakarta kayaknya Not an option ya? kecuali Tuhan yang mengizinkan ya. Oke. Nah, 2004 itu mulai kami dengan komunitas latar belakang pecandu, kumpul, mulai banyak rujukan yang dirujuk bergabung ke KDS, Kelompok Dukungan Sebaya. Tadi KDS itu bukan berarti kesebayaan adalah kami satu usia, tapi yang di dalamnya adalah teman-teman yang HIV positif. Oke. Nah, ada pecandu, ada teman-teman transpuan, ada teman-teman PSP, ya, pekerja seks perempuan. Sehingga buat kami, kalau kami kumpul gabung begini, nggak nyambung juga nih diskusi. Akhirnya mulailah membentuk KDS yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, KDS itu akhirnya tadi ada KDS khusus laki-laki, KDS khusus perempuan, KDS khusus transpuan, ada gabungan yang keluarga. Dan sampai saat ini Victory
menggagasi atau menjadi mitra ada 10 kelompok dukungan sebaya yang tersebar di 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu bentukan Dr. Silvi adalah KDS untuk anak namanya Arundaya. Di dalamnya anak-anak semua. Kategori anak itu 0 sampai 18 ya. Inilah pendirinya, pencetusnya, Dengan Victory Plus. yang memberikan nama juga Arundaya yang artinya adalah Matahari. Matahari terbit. Dan ketika teman-teman ada di komunitas, sebenarnya itu yang sangat dibutuhkan. Tadi saya bilang, ketika kita tahu status, kita menutup diri, ya tadi kita merasa terasing. Oke. Tapi kalau ada di dalam komunitas, saya merasa saya mayoritas di sini, bukan minoritas. Kan gitu ya? Betul. Sehingga kami mau sampaikan, kami di Victory Plus hampir 95% lah orang dengan HIV yang bekerja. Karena harus ada pemberdayaan bahwa orang dengan HIV juga bisa produktif. Nggak ada masalah dengan orang dengan HIV. Masalahnya di mana? Kan gitu ya? Iya, kalau pada saat itu kan ada satu bertemu dengan teman-teman yang lain nih. Betul. 8 orang itu tadi ya. Tapi masih ada perasaan takut atau takut akan stigma masyarakat atau takut akan sesuatu hal itu ada perasaan takut nggak pada saat itu Pak Yan? Wah, kalau pada saat itu, jangankan saat itu, sampai saat ini juga sebenarnya perasaan takut itu ada. Ada. Iya. Bahkan beberapa kali saya masih mendapatkan Masih stigma dari masyarakat itu masih dirasakan nggak justru sampai sekarang? stigma yang saya dapatkan dari layanan kesehatan. Nanti bisa bercerita, ya kan? Nah, jadi ya ini bagi pengalaman, saya nggak sebut layanannya mana. Ketika saya masuk ke poli saraf ya, pas periksa biasanya kan masuk ke poli lain itu rekam medis di bawah semua ya. Betul ya, yang bawa kan perawat ya, dok ya. Perawatnya bilang sama dokternya, dok, itu pasien B20 pakai semua perlengkapan. Saya cuma diem aja. Saya cuma ketawa kan gitu ya. Terus saya bilang, dok, di sini masih ya dapat perlakuan seperti itu. Gak usah didengerin yang ngomongan perawatnya, dia nggak paham kan gitu ya. Nggak, saya menjelaskan aja bahwa kalau bicara universal prevention itu kan berlaku buat semua. Jangan hanya dilihat status HIV positif, maka kamu harus pakai handscoon, masker. Loh iya, itu kan jelas yang namanya Kayak diskriminatif. Betul. Tapi ya untung saya udah paham seperti itu dan dokternya juga menyampaikan, biarin. Itu kan perawatnya yang memang belum paham, nanti kami memberikan edukasi lagi. Dan itu banyak terjadi masih, khususnya di layanan kesehatan. Saya bilang itu bukan layanan kesehatan yang tidak baik. Itu kan adalah oknum. Yes. Sementara di layanan itu dia udah punya SOP sendiri. Tahun 2004 saya mulai pengobatan, daerah istimewa Yogyakarta ini hanya 5 rumah sakit yang melayani orang dengan HIV. Betul ya dok ya? Ya, kalau dok persediaan obat juga waktu itu ya. sangat sulit. Tapi kalau sekarang kan puskesmas saja yang ada, kalau saya nggak salah sekarang ini ada 130-an yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai center Iya. Center CST. Untuk mendekatkan support itu ya. layanan dengan masyarakat. Oke. Iya. Jadi kalau saya bilang peran pemerintah daerah, saya bicaranya DIY aja lah ya, saya nggak bicara nasional karena kami bekerjanya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan layanan itu sekarang udah nggak ada yang namanya menolak orang dengan HIV. Paham? Ya 1-2 itu kan oknum saya bilang. Iya kan? Ketika mereka membocorkan data orang tersebut itu kan oknum juga gitu ya. Saya nggak pernah menyalahkan itu. Betul. Nah, ketika mereka nggak paham ya peran kita, masyarakat, dokter, orang-orang yang ada ini media penting Masuk untuk ini ya sekarang Lah ya, iya, juga untuk edukasi. ini penting edukasi. Aku pengen tanya nih, tadi kan Kayan kan waktu kumpul sama teman-teman komunitas nih ya sempat yang takut gimana aku nanti berumah tangga. Tapi akhirnya nikah nggak? Berumah tangga Nikah, nggak? Iya, nikah. ada. Akhirnya Dan nikah. nikah itu setelah ada status itu. Jadi saya disampaikan punya prinsip jangan pernah di dalam hidup kamu seperti membeli kucing di dalam karung kan gitu ya. Terbukalah dengan calon pasanganmu. Berat nggak waktu itu? Oh berat. Tapi untungnya itu kan baru awal ya intinya, belum terlalu dalam main hati. Nah pembina saya menyampaikan lebih baik kamu terbuka, tapi terbuka itu harus juga kamu berikan edukasi tentang HIV itu yang benar. Iya. Kan gitu ya.
ketika kamu berikan edukasi yang benar, dia menolak berarti itu bukan jodohmu. Udah kan gitu ya, clear. Clear. Kalau dia menerima, ya itu proses, tinggal kamu jalanin. Nah, dengan beraninya saya menyampaikan informasi HIV, baru saya bilang, saya HIV positif. Apakah hubungan ini tetap mau dilanjutkan atau tidak? Jawaban dia saat itu, dia nggak bilang langsung, iya saya terima. Wah, bukan manusia namanya ya. Saya pikir-pikir, ya saya doakan kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, berproses juga. Tapi kami bersyukur, akhirnya dia terima dengan status HIV saya. Menikahlah saya. Ending. Nah, walaupun saya pisah. Kan gitu. Oke. Ya, walaupun Tapi saya bukan pisah. karena statusnya. Bukan karena Oh, bukan karena statusnya, status. ya. Kami punya anak. Oh, Ya iya. tadi. Punya anak. Punya anak. 2. Anak saya 2 dari istri saya yang pertama. Istri saya itu perawat. Sampai saya pisahnya, istri saya non-reaktif, ya atau bahasanya negatif lah. Sebenarnya kita kenalnya non-reaktif ya. Non-reaktif. Nah, kedua anak saya, kalau istri negatif, maka 100% anak itu Negatif. pasti Negatif. negatif. Bagaimana bisa seperti itu? Itu kan bagian saya. Oke. Nah, ini bagian dokter. Intinya, apa yang menjadi ketakutan saya saat itu tidak terjadi. Kan gitu ya. Iya. Kan ketakutan saya, bisa nggak sih saya berumah tangga? Bisa. Bisa nggak sih saya punya keturunan? Bisa. Oh bisa. Bisa nggak sih saya diterima di lingkungan? Bisa. Di lingkungan keraton saya diterima. Oh iya. Abdi dalam kan? Hah? Abdi dalam kan? Abdi Lagi. dalam. Lah ya. Play abdi dalam. Nah ini sekarang giliran dokter Sylvie. Biar Jadi- kalian ada kesempatan buat minum. Iya, silakan loh. Boleh Kak ya Yan. diminum. Oke, terima Jadi kasih. kalau dokter Sylvie ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat kesalahpahaman terbesar ya di masyarakat yang seperti apa sih tentang Tentang ODA HIV ini, dan tentang AIDS-nya. HIV AIDS? Iya, jadi tadi sudah disinggung Kak Ian ya, bahwa yang pertama itu masyarakat melihatnya HIV 1, vonis meninggal gitu. Jadi begitu dikasih tahu, wah berarti dalam hitungan hari, hitungan bulan meninggal gitu. Kemudian yang kedua, HIV ini semudah itu menularnya. Tuh, kemudian tidak ada obat. Nah, itu. Jadi tiga hal terbesar ini yang membuat orang itu begitu dengar HIV itu langsung menjauh ya, menjauh. Menjauhnya ini kadang berpikir bahwa HIV itu jauh dari mereka, padahal mungkin temannya, sobatnya itu perilakunya juga mengarah ke sana dan mungkin ada virusnya juga tapi belum cek. Nah itu, jadi memang 3 hal utama ini Mbak Lulu yang membuat masyarakat itu masih menstigma HIV itu. Iya, ini seperti tadi ya. Bagaimana sih Kak Yan ini bisa berumah tangga, Bisa, punya istri, anak, non-reaktif? bisa. Itu ceritanya gimana itu, Dok? Ceritanya saya gimana? Cerita waktu nikahnya. Bukan. Bukan. Ya, jadi kita perlu luruskan dulu ya bahwa HIV dan AIDS itu kan Sesuatu yang berbeda. serumpun tapi tidak sama. HIV ini lebih ke virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Kemudian AIDS ini adalah penyakitnya atau kumpulan gejala sindrom acquired immunodeficiency syndrome gitu. Sindrom itu kan kumpulan gejala. Jadi ya analoginya kayak SARS-CoV-2 dan COVID gitu Oke. ya. Nah ini, jadi tidak semuanya ODA, ada yang ODIF, orang dengan HIV. Jadi istilahnya bisa Oh, ODA. ODIF dan ODA. Ya, Oke. kalau ODIF itu yang nanti terdiagnosisnya di stadium 1-2 masih bisa sangat produktif ya, tidak kelihatan bedanya antara yang positif dan seronegatif. Kita istilahnya seropositif seronegatif ya, karena serumnya yang mengandung antibodinya itu. Nah, kalau AIDS ya memang sudah bergejala, mungkin sudah perlu dibantu, ada yang di tempat tidur dan sebagainya. Nah, di sini itu yang perlu diklarifikasi dulu. Kemudian tidak semuanya itu kelihatan dari gejala. Jadi begitu gejala, oh berarti kalau kayak gini HIV, tidak bisa hanya satu gejala saja yang mengarahkan ke sana. Oh kalau kurus banget berarti HIV. Kalau batuk-batuk terus HIV itu tidak bisa. Karena itu tadi kumpulan gejala. Nah itu. Kemudian virus ini adalah virus RNA intinya. Dan virus ini, kan misalnya ada orang nanya, sebelum saya yang jawab Mbak ya. Iya. Sebelum ada yang nanya, kok nggak ada vaksinnya sih? Iya. COVID Kan aja yang virus cepet. ya. Iya, virus tapi kok susah banget dicari vaksinnya. Nah,
Karena dia intinya adalah RNA yang setiap membelah dia selalu bermutasi saking tidak pinternya gitu. Kita itu mutasi kita itu rendah karena kita itu pinter sekali. Setiap ada kesalahan sedikit di erase atau di delete. Nah, si virus ini tidak punya mekanisme itu. Jadi kalau dia membelah 100 kali ya terjadi 100 kali mutasi. Itulah kenapa vaksin itu tidak pernah bisa terbentuk gitu. Karena setiap dibentuk vaksin untuk yang tipe virus seperti ini, beberapa detik kemudian udah mutasi dia. Gitu. Jadi memang untuk vaksin itu kita masih long way to go banget ya. Nah, tetapi untuk sebentar sebelum ngomong ke pengobatannya, si karakteristik virusnya sendiri ya. Si virus ini tuh dia menyerangnya adalah sel darah putih kita sebagai agen imunitas kita atau tentara kita yang paling poten, yaitu limfosit yang kodenya CD4. Nah, si limfosit CD4 itu kalau mau kita umpamakan itu kayak komandannya gitu. Apa sih yang tertinggi, jenderal ya? Kalau di angkatan apa yang tertinggi? Jenderal. Jenderal. Nah, Jenderal. si limfosit T helper ini atau limfosit CD4 ini jenderalnya. Jadi dia punya kuasa untuk menyuruh teman-temannya, dia punya kuasa untuk menukar, kamu jadi ini gitu. Dan dia sendiri punya senjata gitu untuk membunuhi. Nah, satu lagi fungsinya dia adalah dia itu surveillance, dia muter-muter di tubuh nih. Oh, ini ada sel tua. Kemudian dia bilang sama temennya, disapu selnya gitu. Terus, loh ini kok selnya berubah, ini arahnya ke pembentukan kanker. Tolong ini diilangin. Nah, dia gitu sambil survei. Ketika seorang yang positif itu dia ada virusnya dan virus ini melemahkan si jenderalnya itu, berarti kan nggak ada tuh. Nggak ada sel yang dia akan survei. Nggak ada sel yang bisa membunuh atau melenyapkan kuman-kuman yang masuk. Nah, karena itulah terjadi sindrom-sindrom itu. Orang jadi mudah terkena kuman-kuman yang mungkin tidak berbahaya. Kemudian sel kanker, kalau tadi ada si CD4 ini kan akan ketahuan dari awal ya. Nah, ini karena nggak ada, maka terbentuklah kanker. Tadi seperti cerita temennya Kak Ian. Itu karena memang si sel yang diserang oleh HIV ini poten banget. Dia itu menjadi hallmark atau menjadi pemimpin dari semua simfoni imun itu gitu. Nah, itu Kak. Jadi gejala akan tergantung dari sel mana yang turun gitu. Misalnya, dia sel pertahanan tubuh terutama di perutnya turun, maka gejalanya murus. Oh, jadi itu kumpulnya di situ gitu ya terus. Bukan kumpulnya di situ, tetapi kumannya lebih memperberat daerah daerah yang pencernaan. Paling lemahnya Ya, itu gitu ya. tergantung kan orang-orang punya istilahnya locus minoris ya, mana daerah yang paling lemah. Misalnya saya betul. punya alergi di hidung, berarti kan kelemahan saya di hidung gitu. nih. Oh, di hidung. Berarti gitu. nanti saya akan gampang banget kena flu dan sebagainya. Ada yang titik lemahnya di perut, maka dia akan Asam lambung misalnya. asam lambung sih bukan infeksi. Oh, bukan sih ya. infeksi. Nah, itu. Jadi pokoknya akhirnya udah nggak ketahuan lemahnya di mana. Lemah semua kalau misalnya semakin lama terdiagnosisnya. Karena kan itu pembelahannya tuh dalam hitungan detik itu pembelahannya bisa berapa juta kopi gitu. Kalau nggak diobati ya. Kalau nggak diobati. Nah, jadi emang sekarang ini seperti Kak Ian ya, sudah ada pengobatan atau itu virusnya tuh diapain sih gitu? Diapain ya? Kan bukan diobati tapi virusnya tuh diapain sih, ini pakai obat apa gitu? Nah, jadi ini cerita sedikit nih ya, nanti simak di gambar sini enggak ya, nggak ada. Sembari minum boleh ya? Boleh dong. Nanti kalau habis bisa refill. Refillnya air putih ya? Air putih. Iya, sehat. Soalnya kalau teh bikin pipis-pipis terus. Nah, jadi si virus ini, dia itu kan, itu tadi, dia tuh cintanya adalah sama si sel CD4 itu. Dia tidak bisa masuk ke sembarang sel. Oh, aku pengen sama sel kulit gitu, nggak bisa. Aku mau dengan sel hati gitu, nggak bisa. Dia ketemunya harus ke sel CD4, ya kan? Nah, sebenarnya itu yang bisa diberikan dalam edukasi bahwa virus ini tidak semudah itu menular, gitu ya. Penularannya lewat jalur khusus, lewat cairan khusus, dan yang diserang itu sel khusus sebenarnya. Itu tadi saya belum spill juga cairan apa sih yang bisa menularkan kan gitu ya. Iya. Nah, cairannya itu darah dan produknya. Jadi produk darah kan ada serum, ada trombosit, ada PRC itu darah yang utuh gitu ya, whole blood yang darah yang utuh, PRC itu sel darah merahnya. Itu semuanya bisa konten HIV. Kemudian
cairan kelamin, baik itu cairan sperma maupun cairan mani maupun cairan vaginanya. Oke. Spermanya sendiri itu dia inosen. Ini nanti yang menjawab kenapa sih kok bisa Iya. bisa. Jadi Inosen itu dulu ya. Nah, si spermanya ini inosen. Jadi di cairan maninya yang bisa konten virus, di cairan vaginanya yang bisa konten virus. Kemudian lewat air susu ibu. Gitu. Nah, cairan lain gimana? Air mata, keringat, air seni itu air liur tidak menularkan sejauh tidak terkontaminasi cairan ini. oh, Ya kalau air liurnya kena ada air maninya Darah ya jelas misalnya. kena, atau air liurnya kena darah ya pasti bisa. Tapi kalau air liur saja, air mata saja gitu ya. Kalau ada temennya, ini HIV positif menangis terus kayak, ih nggak berani pegang air matanya takut menular. Nah itu tetot ya, gitu kan. Tetot. Jadi kayak, aduh salin nggak berani nanti kena keringetnya jadi ketularan, enggak ya. Jadi kegiatan umum sosial gitu ya, salim, cipika-cipiki itu aman ya gitu. Kemudian makan bersama, berenang bersama, itu aman. Jadi bukan berarti wah ini positif nggak boleh berenang di situ nanti nularin, enggak gitu ya. Atau dia berenangnya baik-baik aja ya, bukan berenang yang kemudian mengeluarkan cairan-cairan yang cairan tadi air ya. mani itu ya misalnya. Gitu. Nah, kemudian kegiatan yang menularkan itu bisa dari ketawa. Bayangin apa coba dia di mana? Di kolam renang terus dikeluarin gitu. Nah, jadi kegiatan Lanjut dong. namanya imajinasi liar gitu kan, nggak apa-apa, kita memang harus berimajinasi kan. Nah, kegiatan yang bisa menularkan itu adalah kegiatan yang sifatnya seksual maupun non seksual. Kalau seksual ya jelas yang mempertukarkan cairan ini ya. Nah, yang non seksual misalnya lewat transfusi, tapi sekarang udah rendah banget ya nilai angka kejadian transfusi karena semua darah yang mau dimasukkan itu pasti screeningnya berlapis-lapis gitu. Kemudian tadi yang transfusi lewat jarum suntik, jarum tidak steril, kemudian vertikal dari ibu ke bayi. Nah, penularan ibu ke bayi itu juga nggak serta-merta jebret bayinya pasti ketularan gitu, nggak. Karena sebenarnya kan ini kalau ibu hamil tuh ada plasentanya tuh ya. Nah, si plasenta itu ada sawar darah. Jadi sebenarnya darah ibu dan darah bayi itu terpisah. Ada membrannya. Jadi pertukarannya itu lewat difusi. Jadi hanya mempertukarkan oksigennya, nutrisinya itu bertukar tanpa melubangi sesuatu. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang harus dicatat, darah ibu dan darah bayi itu tidak tercampur. Nah, tapi pada pada ibu hamil dengan HIV positif kan daya tahan tubuhnya rendah tuh. Maka sangat mudah sawar darah ini rusak. Nah, karena rusak terus jadi tercampur. Jadi penularan ibu ke bayi itu yang pertama bisa lewat sawar darah plasenta ini rusak, tercampur kan darahnya. Nah, yang kedua bisa ketika proses melahirkan. Karena bayi itu kan banyak saluran lendirnya ini masih sangat rentan ya. Ketika lewat saluran vagina ini kan HIV semua tuh langsung disambut oleh virus HIV kan. Nah, terus bayi bisa terkontaminasi mulutnya, matanya, apa segala. Nah, itu penularan kedua. Penularan ketiga, ibu nggak tahu, disusuin. Gitu. Jadi, penularan ini bisa terjadi, karena itu pencegahannya adalah dengan mencegah hal ini. Yang pertama, ibu hamil yang HIV negatif dijaga tetap negatif. Oke. Nanti caranya itu tadi ya, kata kuncinya adalah kondom. Iya. Jadi walaupun pasangannya HIV positif, bisa asal pasangannya ini diterapi dengan baik, selama berhubungan yang tidak bertujuan untuk berketurunan itu pakai kondom. Oke. Lalu dilepasnya hanya ketika masa subur, ketika suaminya sudah rutin minum obat minimal 3 bulan. Jadi dulu 3 bulan atau 6 bulan ya? 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Jadi jumlah virusnya sudah diteken. Terus ini pas masa subur. Jadi begitu subur nih, oke, dilepas sarungnya, tembak gitu kan. Langsung. Tembak dor. Tembak dor, kena sasaran. Gitu. Kalau tembakannya Lagi. tepat ya. Kalau tembakannya tepat. Udah latihan dulu. Gimana sih? Gitu ya. Jadi itu yang pertama adalah metode
bukan metode ya. Ini metode alami nih ya. Metode alaminya adalah dengan menghitung masa subur, diobatin dulu, lalu lepas kondom tepat ketika masa subur. Nah, yang kedua bisa metode dibantu, yaitu dengan cuci sperma. Buka laundry serius? sperma. Oh iya. Ya biayanya mahal. Iya, biayanya mahal. Berarti duitnya harus banyak gitu cuci sperma. Ya, golongan Ya, tertentu lah ya. Mirip-mirip kan dengan gitu. inseminasi lah, inseminasi buatan. Oh, mirip dengan bayi Iya. tabung itu ya. Bayi Dok? tabung. Jadi bayi tabung memang harus bobol tabungan ya kan. Iya. Nah, jadi spermanya dikeluarin cairan maninya ejakulatnya dikeluarin dulu. Lalu dipisahkan, ini cairan mani, ini sperma. Jadi bayangannya kayak cendol dan kuahnya gitu ya. Oke. Kuahnya yang mengandung HIV, cendolnya baik-baik saja. Disaring, ya kan? Disaring cendolnya. Habis ini pada nggak mau makan cendol. Bayanginnya sperma. Nah, si cendol itu kemudian dipertemukan dengan ovum. Nah, dipertemukannya bisa dipertemukan, diambil, ditemuin, lalu ditanam lagi, atau setelah dicuci ini dimasukkan. Nah, itu adalah metode sophisticated ya istilahnya ya. Tapi paling sering kita edukasinya adalah dengan istilahnya apa, natural ya Kak ya. Jadi diobatin dulu, diobatin sudah bagus. Kalau sekarang udah ada Viralot pemeriksaan dibantu pemerintah ya, karena itu sekali pemeriksaan cukup pricey. Nah, sekarang setiap tahun nih teman-teman itu difasilitasi untuk cek Viralot dengan berdasarkan PCR gitu. Oke, sudah undetect, tidak terdeteksi mesin gitu ya, dan itu berarti kopinya virus itu sangat rendah di dalam darah, berarti dia kemampuan atau potensi menularkannya rendah. Nah, ini boleh nih kalau nanti mau sesekali buka kondom karena kita sedang ingin berketurunan gitu. Ah, baru tahu nih. Jadi ternyata seperti itu ya. Itu baru satu prong ya, baru pencegahan. Jadi kita mau berapa episode ini? Itu prongnya kan ada 4. Iya, prongnya ada 4. Nama programnya kan PPIA, Program Pencegahan dari Ibu yang Positif pada Anak. Ya kalau itu ranahnya dokter lah yang menjelaskan. Tapi pada masa-masa pernikahan ya, pada saat itu memang keluarga dan juga istri memang artinya dukungannya seperti apa sih dengan kondisi Kak Yan sebagai ODIF ini tadi ya? Iya, kalau dukungan dari istri ya pasti dia mendukung, orang mau menikah dengan saya kan gitu ya, nggak mungkin nggak mau mendukung. Mau punya keturunan yang mendukung juga mau punya keturunan. Tapi tadi ya saya kan paling nggak karena mendapatkan informasi bahwa kalau kita patuh pengobatannya maka virus dalam tubuh saya itu ditekan sampai dia tidak terdeteksi di bawah 4.000 kopi kalau saya nggak salah. 40 kopi. 40 kopi. Satu kedua tadi yang disampaikan Dr. Silvi bahwa memang kita program mau punya anak, saya patuh dalam pengobatan, istri di masa subur, maka dengan legowo saya harus lepas yang namanya kondom. Ketika saya lepas kondom di masa subur, istri periksa dia hasilnya positif hamil, maka saya harus menjaga istri dan pasangan saya kan gitu ya. Menjaga istri dan pasangan. Maksudnya istri dan anak. Calon anak gitu. Ya kan pasangan saya juga ada kan. Gitu ya. Jangan gitu loh, jangan nakal. Ya, nggak ada kecil. Oh iya, ya. Istri dengan anak calon anak saya kan gitu ya. Salah-salah dikit diprotes saja. Soalnya ini didengarkan di Indonesia Nggak dan apa-apa. seluruh dunia kan. Justru ini kan jadi ada nggak terlalu tegang juga informasinya itu ya kan. Ya, saya kan bertanggung jawab juga secara manusia. Saya punya tanggung jawab moral buat istri dan calon anak saya. Betul. Itu yang saya jaga. Sebagai manusia, walaupun saya paham dengan penularan segala macam itu, saya tetap memantau istri saya untuk tes. VCT, Rutin. 3 bulan, 6 bulan, sampai di usia dia mau melahirkan. Itu setiap saya antar, itu dak-dik-duk. Iya, betul. Itu manusiawi sekali. Takut ya Tuhan, saya bilang jangan sampai lah istri saya tertular kan gitu ya. Walaupun saya udah mencegahnya dengan kondom kan gitu. Yeah. Tapi ketakutan itu tetap ada. Itu kan manusiawi. Ya. Saya bukan malaikat juga yang udah pasti enggak. Tetap. Sampai punya anak kedua, ya tetap ketakutan itu tetap ada. Sampai 2 anak ya. Sampai 2 anak. Bahkan kenapa sih saya bilang sekelas dokter, dia yang paham dengan HIV, ketika dia didiagnosa HIV positif, itu nggak mudah menerima status HIV-nya. Iya, terus ada set story juga itu sejauh yang gitu. Betul. Paham tentang HIV A sampai Z, tapi ketika
dites, hasilnya reaktif. Buat ya habislah karir saya kan gitu kan. Nah, itu yang dipikirkan. Tapi Kak Ian, apa yang jadi sumber kekuatan sampai selama ini? Sampai saat ini yang menjadi sumber kekuatan pertama keluarga lah ya. Itu penting, dukungan keluarga itu penting. Kedua adalah komunitas. Yang ketiga adalah ketika kami di Victory, tadi kami dari 8 orang, yang tadinya latar belakang hanya pecandu. Saat ini Victory mendampingi ada 5.201. Gila. 5.201 angkanya persis. Itu nggak cuma Iya. di Jogja. Saya hanya bicara Jogja. DIY. DIY. Iya. DIY 5.000. Loh iya Kak. Jogja itu adalah kota yang ramah ODIF dan ODA. Ya, Kak? Saya masuk di bukunya ulang tahunnya Sultan, saya lupa yang keberapa, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Saya diminta sama jurnalis dari keraton, minta menuliskan tentang HIV dan bicaranya untuk di DIY. Saya kasih satu statement, Jogja adalah surga dan rumahnya orang dengan HIV. Iya. Emang Luar biasa, luar biasa. Kenapa ini Dok disebut ramah? sangat aware. Kita sangat aware banyak peran dari teman-teman di Victoria dan sebelum itu kan ada KPA ya, Kak Iya, Ian ya. betul. KPA Komisi Penanggulangan AIDS. Penanggulangan AIDS. Tapi sekarang sudah dilebur ke Kemenkes ya. Oh, Ya, Kemenkes, Dinkes Kemenkes. maksudnya. Seperti itu. Jadi memang kita banyak center untuk perawatan. Kemudian memang stigma diskriminasi masih ada, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain, mungkin begitu ya Kak Ian ya. Jadi kalau saya bilang sampai kapanpun stigma dan diskriminasi itu tidak akan pernah Ya. hilang. Tetap ada. Iya, tetap ada, tapi dia kadarnya akan selalu berkurang. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi buat saya itu yang menjadi motivasi kami. Ketika saya menolong orang, dia tahu status, tidak bisa menerima statusnya, mereka denial, akhirnya kami memberikan informasi, penguatan, dukungan psikososialnya, dan mereka bisa tersenyum lagi, dan bisa produktif lagi, menerima lingkungannya. Itu saya bilang sama teman-teman yang mendukung, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Priceless banget. Ketika mereka bisa tersenyum, kita lah yang sedang diobati, saya bilang. Kebahagiaan itu malah justru kita yang terima. Yang tadinya mereka murung mau bunuh diri, takut ketemu orang karena saya HIV positif. Datanglah kami dari Victory, ya kan, memberi support. Oh, saya juga orang dengan HIV loh. 2003 dinyatakan, tapi saya sehat kan gitu ya. Apa nggak termotivasi orang? Mereka akan termotivasi. Dokter Silvi punya pengalaman tentang HIV, tapi ketika ada pasien dia bilang, dok saya bosan minum obat, udahlah itu untuk kepentingan kamu. Beda ketika saya ngomong. Saya juga minum sejak 2004, saya juga bosan, kan gitu ya. Ngerti Tapi efek sampingnya iya juga saya gitu paham, ya. loh saya kena Stephen Johnson pernah dok. Oh, Iya, Stephen Johnson ya. Stephen Johnson akut saya kena. Seluruh tubuh saya kebakar kan gitu ya. Tapi bukan berarti saya memberhentikan pengobatan kan gitu ya. Itu yang saya motivasi buat teman-teman yang kami dukung. Makanya kami Victory belum lama ini ya kurang lebih 1,5 bulan ketemu Ibu Ratu. Ya, Ah, GKR Hemas. GKR Hemas. Wah itu buat kami luar biasa, nggak sembarangan ketemu beliau. Iya. Dan satu hal yang mereka sampaikan, GKR bilang, Ibu Ratu sampaikan, Mas Michael dengan teman-teman itu pahlawan loh. Mas Michael sakit, tapi Mas Michael juga membantu orang yang sakit. Bisa encourage gitu ya. Dan itu nggak semua orang bisa melakukan itu. Wah, makanya saya bilang Jogja ini sangat istimewa. Dari pemerintahnya paling tinggi di keraton sampai yang ada di OPD-OPD ini, mereka peduli, aware dengan apa yang dilakukan oleh kita dalam memberikan bantuan. Ini kan bicaranya kemanusiaan. Tadi saya tidak bicara terkait 5.201 orang yang kami dukung. 5.201 itu adalah angka. Tapi angka itu adalah manusia. Yep. Betul. Jadi setiap angka yang kami dukung itu sangat berharga. Itu kata kuncinya. Iya. Keren. Terdiam. Iya, kalau dokter apa pengalaman bersama dengan pasien HIV yang mungkin paling terberat itu yang dialami Terberat. tantangannya? Saya itu kan kecemplung di 2006 ya. 2006. 2006.
2006 saya kecemplung itu karena saya membantu rehab rekonnya waktu tsunami Aceh. Jadi waktu itu saya ketemu dengan guru saya, Prof. Yandri. Beliau dulu juga dokternya Kak Ian ya, dari pertama ya. pertama sampai sekarang. Iya. Nah, pas itu saya tuh awalnya dokter yang menstigma dan mendiskriminasi pasien HIV. Jadi waktu saya pendidikan itu, kalau tahu ada B20 gitu, saya cuma dari pintu. Oke, kakinya bisa naik gitu ya. Oke, ini tensinya bagus gitu. Saya nggak mondot ke 2006 itu. 2005, 2004 sampai 2006 gitu kan. Jadi waktu saya masih koas gitu, setiap Dek koas gitu ya, tolong di tensi, tolong di VS gitu, di vital sign gitu. Saya cuma lihat dari pintu. Kayak gitu. Ada beberapa pasien yang saya begitukan, dan teman saya juga bilang, nggak usah, itu kok sakit karena salahnya sendiri gitu. Itu tadi kenapa kok nakes itu diskriminasinya sangat tinggi, karena ini salah nih sebenarnya. Saya jadi tahu setelah saya ikut banyak pelatihan ya. Nakes tuh salah kalau mengira dirinya itu berpotensi ketularan. Justru nakes itu adalah profesi yang punya APD, punya alat pelindung diri ketika memang harus berkontak dengan cairan yang berpotensi menularkan gitu. Justru yang potensial tinggi tertular itu kan teman-teman yang di komunitas yang tidak tahu gitu kan. Nah itu karena nakes ini merasa, wah aku tuh nanti bakal kecipratan darah, bakal apa. Jadi dia lalu dengan semena-mena mendiskriminasi gitu ya. Bukan cuma stigma, kalau diskriminasi kan udah sampai ke tindakannya gitu. Kayak tindakan saya cuma istilahnya visi terpandang kayak gitu. Nah waktu itu di 2006 lalu ketemu dengan Prof. Yandri, saya banyak langsung dijejelin dengan berbagai pengetahuan gitu ya. Memang nomor satu tuh open mind-nya harus dengan knowledge. Begitu kita tahu, oh ternyata gitu ya, stigma itu bisa hilang sendiri gitu. Yang ada apa? Shame, malu. Iya. Akhirnya terus kayak redemption dan juga saya kemudian ada hati untuk ke isu HIV. Dan di situ ini tantangannya adalah waktu itu di Aceh kami membawakan isu HIV. Wah, hampir dilemparin gitu. Ngapain bawa isu itu kan penyakit kutukan, di sini nggak ada gitu-gitulah. Sampai di satu titik kami bisa mengumpulkan nih dalam satu pertemuan, ada Pemda, Kadinkes yang membahas itu dan melihat ini sebagai istilahnya secara medis klinis, tidak hanya sebagai isu sosial, isu masyarakat, tapi kita lihat bahwa ini adalah teman kita yang butuh dibantu. Kita aja yang imunokompeten, yang tidak ada virusnya aja, kita juga butuh dibantu, apalagi teman kita yang imunokompromis, yang sistem imunnya terganggu, seperti itu. Lalu saya meninggalkan Aceh di 2007, itu sudah mulai terbuka lah. Bahkan Dinkesnya itu sampai disekolahkan untuk HIV S2-nya. Saya tuh terharu banget gitu. Saya udah keluar dari Aceh, lalu dia masih ngontak, dok saya tesisnya tentang HIV gitu. Nah itu awalnya. Nah, kemudian ke sini tidak ada sih sesuatu yang berat, maksudnya apa ya, sesuatu yang berat. Mungkin lebih kepada teman-teman itu kalau butuh pendampingan 24 jam. Oke. Ya, karena kan misalnya minum obat, efek samping bisa terjadi kapan aja gitu. Jadi saya standby, butuh. Jadi, ininya. tapi apa yang membuat dokter akhirnya aku harus rela, maksudnya merelakan diri untuk juga turut mendampingi teman-teman ODIF gitu. Apa ya, ya jelas saya karena punya mentor ya, dan mentor saya tuh Prof. Yandi tuh bilang di Jogja ini belum banyak dokter yang concern untuk HIV itu, pesan beliau itu, aku dibantuin dong gitu. Jadi waktu itu saya terus kayak mendapatkan mandat dan amanah ya, dan waktu itu saya terus lahirlah satu novel, novel yang lahir di 2010, linknya di sini. Ada di Wikipedia. Jadi di Wikipedia novel positif Maria Silviana, itu Wikipedia itu keluar. Itu rangkumannya. Itu menceritakan kayaknya pernah tahu deh. Ya kah? Coba nanti screenshotnya ditaruh di sini. Terbitan mana coba? Jogja Bangkit Publisher. Oke. Udah lama sekali ya itu. Iya 2010. Jadi udah 15 tahun yang lalu gitu. Dan itu ya luar biasanya. Saya kan kayak nabur benih aja, saya nulis pengalaman saya, dari saya tuh merasa malu karena saya stigma diskriminasi, lalu saya ada eureka moment, kemudian saya kayak yaudah deh saya devoted gitu ya, dedicated untuk saya, makanya habis itu saya S2 saya, spesialisasi saya mengarahnya ke situ gitu kan. Nah itu kemudian setelah saya launching novelnya itu kan saya udah nggak gas lagi gimana. Ternyata sekarang setelah saya lihat ya, novel itu diresensi, novel itu dijadikan bahan skripsi, tesis,
kemudian dibuat diskusi untuk anak SMA. Ih, merinding saya. Maksudnya saya tuh kayak ya ampun, ternyata Bermanfaat ya. bermanfaat apa yang Kak Ian sampaikan itu juga pasti akan menginspirasi 1, 2, 3, 4, Iya. 10 orang, 100 orang. Yang itu yang tadi Kak Ian bilang. Itu yang membuat kita jadi ya udah kita Iya. itu hidup buat apa gitu. Untuk bantu aja gitu. Ya, ini Kak Ian juga bersama dengan teman-temannya Mm-mm. di Victory Plus. Bagaimana dalam kesehariannya mengelola kesehatan dan juga saling mendukung. Mm-mm. Itu seperti apa? Mungkin luar bisa biasa share loh juga itu. kegiatannya. Misalnya ada juga profesi-profesi yang bukan sesuatu hal yang mustahil. Odif ini bisa loh melakukan hal Oh itu iya. sampai sekarang. Kayak Pak Ian kan bisa mendirikan Victory Plus sampai sekarang. Sudah berapa tahun Victory Plus berarti? Masuk ke 21 tahun. 21 ding. Iya benar-benar Kak Kami Ian. ulang tahun di bulan ini, ya itu masuk ke 21 tahun. Jadi memang itu yang kami jadikan bahwa teman-teman yang ada di Victory Plus adalah role model. Yang paling penting, yang utama, ya tadi kalau usia kita nggak tahu ya, bisa aja saya keluar dari sini ya saya selesai juga walau alam namanya kan. Tapi untuk meningkatkan mutu hidup kita supaya jauh lebih baik adalah dengan kita patuh pada ARV. Iya. Nah itu yang kami dorong. itu ya, untuk ARV Ya, itu fokus, antiretroviral itu ya. ya fokus dalam membantu teman-teman yang HIV positif adalah ARV. Tidak ada pilihan yang lain. Tapi bukan berarti kami antipati dengan multivitamin yang ada yang lain ya. pendampingnya. Itu pun kalau mampu kan gitu ya, balik lagi silakan kalau mampu. Tapi itu pun kami biasanya menyarankan konsultasi dulu dengan dokter. Karena ada beberapa multivitamin itu respon di tubuh kita juga kan nggak bisa menerima ya. Sama tadi disampaikan Dr. Sylvie, efek samping. Semua obat ada efek sampingnya. Saya nggak hanya bicara ARV. Kalau kita minum obat flu aja bisa aja di saya ngantuk, di Mbak Lulu nggak ngantuk. Di saya jantungnya berdebar-debar, di Mbak Lulu nggak. Kan gitu kan? Sama ARV pun seperti itu. Tapi semua obat mengalami efek samping. Tapi metabolisme setiap orang itu beda-beda. Respon tubuh setiap orang itu beda-beda. Tapi informasi itu harus disampaikan sama pasien. Itu kan hak pasien. Ya bukan nakut-nakutin. Tapi ketika ada efek samping, maka hubungilah pihak layanan, dokter yang menangani. Kan gitu ya. Jangan kamu Tertib menjadi ya dokter istilahnya ya, Dok, sendiri. Ya. Terus menghentikan pengobatan Oh, itu yang nggak juga. boleh itu. Tetap Walaupun belajar. kami paham, ya kami di Victory paham lah bicara ARV, jenis golongan. Tapi itu bukan ranah kami. Ranah kami adalah di dukungan psikososialnya. Ya. Itu peran utama kami. Tapi kami harus paham tentang pengobatan. Jadi tertib ya istilahnya ya dok Tertib, Istilahnya adalah patuh. Patuh, oke, Adherence, patuh. adherence, patuh ya. 100%. Iya. Iya. Patuh ini bukan cuma patuh minum ya, tapi patuh dosis, patuh waktu, patuh aturan pakai. Ada beberapa ARV yang tidak boleh dikonsumsi bersama dengan banyak lemak. Oke. Sebelum atau sesudah makan kan gitu ya. Tidak boleh terlalu dekat dengan jam makan atau malah tidak makan. Nah itu. Oke, itu yang jadi catatan ya. Tapi kalau sekarang apa yang kira-kira langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat? Ini dok untuk Ya, ini dari sudut pandang Iya. Kak Yan sebagai teman-teman komunitas dan mendukung Odif sebagai juga nih ya. dari sudut pandang medis ya. Kalau saya tetap nomor satu adalah edukasi. Buka dulu telinganya. Begitu telinganya terbuka, otaknya terbuka, nanti hatinya akan terbuka. Gitu. Kalau kita ayo jangan stigma, tapi kita tidak memberi istilahnya edukasi tentang ini loh penularannya itu begini. Jadi ini tuh tidak menular lewat begini, ini akan begini. Itu kalau mereka hanya cuma disuruh jangan stigma, mereka nggak punya weapon gitu, nggak punya senjata. Tapi nomor satu adalah edukasi dulu, edukasi, open mind. Nah, baru kemudian kita ajak untuk lebih open terhadap non stigma gitu. gitu ya. Kak Yan, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan ya ke teman-teman yang barangkali baru terdiagnosa atau mungkin dengan diagnosa yang serupa gitu. Oke. Odif gitu. Yeah. Kalau saya malah sebenarnya yang nonton ini yang ya. belum terdiagnosa dulu ya kan. Oke. Nah, itu Betul, ya kan betul. supaya Memeriksa. mereka terhindar dari yang namanya HIV. Prinsipnya cuman A, B, C, D, E. Yes. Kan gitu ya. Itu gampang diingat. A-nya itu abstinen. Jangan kamu melakukan hubungan seks kalau kamu belum menikah. Betul ya? Nah,
B-nya, be faithful. Kalau kita punya pasangan, setia dengan pasangan kita. C-nya, kalau kamu susah setia, kita bukan melegalkan seks bebas ya. Kamu aman, pasanganmu aman, gunakanlah kondom. D-nya, hindari drugs, narkoba. Jangan gunakan narkoba, khususnya jarum suntik. Tapi sekarang saya bilang, narkoba apapun, kecenderungan untuk kita bisa tertular itu besar. Contoh, kalau misalnya saya pakai ekstasi, rame-rame kumpul, akhirnya terjadilah yang namanya pesta seks. Kita nggak tahu mitra kita itu HIV atau tidak. Sehingga itu menjadi agen untuk kita bisa tertular. Dan kita bisa menghindarinya, jangan gunakan narkoba. E-nya, edukasi tadi. Edukasi. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika kita mendapatkan informasi, jangan informasi itu kadang telat. Kita dapatnya misalnya, ada keluarga saya yang HIV positif, baru saya cari informasi, tapi saya udah melakukan stigma dulu atau diskriminasi dulu. betul. Itu yang sering Pas udah terjadi. tahu itu tadi jadi Iya. malu ya. Jadi malu. Malah dapat perlakuan stigma dan diskriminasi itu dari keluarga, gitu loh. Banyak yang kami dampingi, mereka itu meninggal bukan karena HIV-nya, karena dapat perlakuan penolakan dari keluarga. Diabaikan. Iya, Tapi tinggal di garasi loh, Kak. iya. Suruh Itu tinggal di maksudnya. garasi sama orang tuanya. Nah, Kasian banget. itu supaya yang mereka yang sampai saat ini masih sangat baik, jangan sampai mereka tertular. Ingat A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Itu paling gampang diingatkan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang HIV positif, hidup itu bukan akhir segalanya, ya kan. Masih banyak masa depan kita, ya kan, harapan kita di depan, tapi jangan kita menutup diri. Ketika kita menutup diri, ya manusia itu kan hidupnya perlu bersosialisasi. Ketika kita tidak bersosialisasi, ya sudah. Saya anggap ya dunia ini sepi lah ya. Padahal ketika kamu masuk, kamu HIV positif, Victory mendampingi 5.201, cukup banyak. Dan itu dari berbagai kalangan, berbagai profesi ya. Ya. Apapun profesinya tuh ada gitu. Jadi tidak ada kayak, oh kalau yang ini pasti terhindar, enggak juga gitu ya Kak ya. Beragam sekali. Kami ya, saya hanya bicara profesi ya dok ya, saya nggak sebut nama. Kami mendampingi dokter spesialis, Ada, kami mendampingi pilot, ada kami mendampingi anggota dewan, dosen, guru. dosen, Bahkan aparat. pemuka agama, mohon maaf. Loh, ya, Iya. semua. Jadi HIV ini nggak melihat status sosial, dan HIV bukan lagi karena penyakit perilaku. Iya. Iya. Itu yang paling penting. Kalau dulu kan dibilang, biarin aja karena kamu pecandu, biarin ya karena kamu PSP. Seks bebas. Seks bebas. Sekarang kami mendampingi ada 160 anak dengan HIV. Iya. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka tertular dari orang tuanya, kan gitu. Apa karena perilakunya? Atau ibu rumah tangga? Ya, HIV masuk dapur istilahnya. dia nggak pernah kemana-mana, hanya di rumah, ya kan, kumpul sama masyarakat, hanya ikut ya pengajian, ibadah gereja atau apa. Tapi karena suaminya sering keluar kota, akhirnya dikasihlah warisan itu. Jadi apakah istrinya salah? Karena perilaku istrinya? Kan enggak juga. Iya. Jadi tolong dihilangkan tadi stigmanya bahwa HIV itu bukan lagi karena penyakit perilaku. Siapapun bisa kena. Oke. Dan dia tidak melihat status sosial. Dan kalau sudah kena, itu bukan akhir dari segalanya. Bukan Yuk, akhir dari ada teman-teman yang bisa mendukung, ya kan. Toh sekarang tadi, ya saya bisa sehat sampai saat ini karena saya punya tingkat kepatuhan yang ya 100%. Betul, ada Karena saya peduli dengan kehidupan saya, lingkungan saya, dan orang-orang yang di sana yang mungkin mereka akan baru tahu status, perlu dukungan dari kami semua di teman-teman di Victory Plus. Itu aja Mbak, terima kasih. Ya. Nambahin satu lagi. Ini dokter nih, emang saya juga pengen Oh gitu. Jadi ditanya dulu baru saya ngomong. biar juga sahabat di sana itu tahu ya bagaimana sih bersama dengan ODIF ini kita harus sikapnya juga dan beri harapan juga seperti apa gitu dokter Ya, untuk memutus stigma itu. memutus stigma ya.
ya kita berteman ya biasa aja. Teman-teman ODIF juga tidak suka terlalu Istimewakan. disabilitaskan gitu. Jadi biasa aja ya, ketemu sama Kak Ian pengen mukul ya kan nggak ya nanti dikira bullying. Nggak, bisa biasa aja. Kita seperti biasa kan. Saya juga punya kolesterol tinggi. Jadi sebenarnya sama lah, kita sama-sama punya disabilitas gitu ya. Nah, kemudian tadi supaya kita juga aware juga, kita bisa menjadi sahabat untuk teman ODIF maupun calon teman ODIF. Itu artinya begini, kalau kita melihat teman kita atau siapapun yang mempunyai resiko ke arah situ, ayo kita ajak untuk tes. Ada namanya tes VCT, Voluntary Consulting and Testing. Jadi untuk teman-teman yang berisiko ada perilaku-perilaku tertentu, itu bisa VCT dimanapun ya, di rumah sakit, di puskesmas, lewat komunitas, itu bisa. Nanti kita ada namanya konseling dulu, konseling pretest. Kemudian setelah itu tes lewat darah ya, nggak tes lewat tatapan mata itu enggak ya. Jadi memang ini valid gitu kan. Lalu diulang tesnya sehingga kalau yang positif benar-benar positif, yang negatif akan negatif gitu. Kemudian setelah itu hasil ini dibuka, nggak langsung dibuka, tapi ada konseling post testnya. Oke. Untuk mendampingi mereka supaya nggak shock gitu. Jadi nanti konseling itu isinya adalah di mana sih kamu nanti bisa mendapatkan pengobatan, gimana dukungan psikososial, nih loh ada KDS banyak, Victory misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman yang memang beresiko tetapi memang belum pernah tes, ayo nggak apa-apa tes VCT gitu, dimanapun bisa. Dan itu semua klinik dengan tes seperti itu confidential. Biasanya sudah disetting tempatnya private, tempatnya enak, bisa masuk keluar itu. Orang nggak yang ini ngapain tuh, oh dia di klinik HIV, dan nggak ada namanya dipasang gede-gede ya klinik HIV gitu, nggak ada rumah sakit yang begitu. Karena kalau begitu langsung disemprit ya, wah ini berarti stigmatisasi nih gitu kan. Itu jadi nomor 1 adalah edukasi, nomor 2 adalah awareness ini tadi. Dan kalau misalnya memang sudah positif, yaitu tadi adherence harus 100% dan perlu ada teman. Patuh dan perlu ada temannya. Ya, Patuh perlu ada itu tadi teman. ya. Baik. PMO ya, pengawas. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Sudah Mbak berbagi. Lulu. Terima kasih Silvi juga, Kak terima Lulu. kasih banget. Iya. Dan dari ceritanya Kak Ian ya dan juga Dokter Silvi tadi, saya juga akhirnya kan tahu ya, setiap orang sebenarnya masing-masing berjuang dengan caranya masing-masing ya kan. Dengan kondisi Kadang masing-masing. kita hanya perlu duduk lebih dekat, mendengarkan lebih dekat, dan berhenti menghakimi. Oke, dari Pacelaton tentunya saya Lulu Rahadi, pamit dulu, kita ketemu lagi di edisi yang lain. Sampai jumpa.